Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Fadhal. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa laysa narju siwak, fadrik ilahi darak, qablal fana wal halak, ya ummu dunya wa din. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana, ya dzal 'ula wal ghina, wa ya qawi ya matin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin bi hikmatika wansur 'alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Jemaah Alhamidiyah rahimakumullah, alhamdulillah kita lanjutkan lagi ngaji bersama pengasuh kitab Sulamut Taufik, halaman 70 sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyatihi wa ahli baiti wa ahli silsilati wa khususan ila muallif hadal kitab Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa syarihihi muallif syarah Sulam Taufik al-alim al-fadil Syekh Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani. Wa khususan ila muassis Ma'had Al-Hamidiyah Kyai Haji Ahmad Syekhu anallahu yaghfiru dzunuba wa nafa'anallahu bihi wa bi'ah. Sya'anillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli.
Kita masih melanjutkan faslun atau bab tentang min ma'asil lisan, sebagian dari maksiat lidah, maksiat lisan yang perlu dijauhi lidah kita. Karena kemarin belum selesai. Sekarang halaman 70 masuk baris ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dari bawah ya. 6 dari bawah atau 7 mungkin. 7 dari bawah. Was-su'al. Ya. Was-su'al lil ghani. Ya, was-su'al lil ghani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, baris ke-7 dari bawah ya. Ada was-su'alu lil ghani. Betul ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Was-su'alu. Nah, ini maksiat lisan yang berikutnya adalah was-su'alu dan minta-minta. As-su'al itu bisa jadi bertanya artinya, tapi bisa di sini minta. Was-su'alu dan minta lil ghaniyyi kepada orang kaya. Jajaluk kalau kata orang Sunda Maya. Jajaluk tuh minta-minta. Jadi kerjaannya itu minta, nggak mau berikhtiar, berusaha, tidak mau kasab gitu. Was-su'alu lil ghaniyyi bimalin, atas harta, au hirfatin, atau atas pekerjaan. Wasu'alu dan minta lil ghaniyyi terhadap orang kaya, bimalin atas harta, au hirfatin atau pekerjaan. Jadi terlalu sering mengucapkan permintaannya, minta begitu, jadi lidahnya itu hanya dipakai untuk bagi dong gitu. Bagi pekerjaan, bagi harta, bagi uang, itu ya. Hirfah itu kasbin katanya, kata Syekh Nawawi penjelasannya, kasbin bi awwajada ma yakfihi huwa wa ma'munihi yaumahum wa lailatahum. Minta pekerjaan. Kemudian belum selesai. Biqasdi ihramil kelewat ya, salah. Pantesan enggak nyambung. Wan nadru itu ada yang kelewat. Wan nadru yang berikutnya itu bernazar. Wan nadru dan bernazar. Ini mengucapkan nazar ya. Itu juga hati-hati. Ada yang termasuk maksiat. Kalau apa niatnya? Kalau nazar itu kan berjanji untuk melakukan sesuatu kan. Syekh Nawawi menjelaskan di sini yang disebut nazar itu iltizamu qurbah lam tata'ayyan. Jadi berjanji untuk melakukan sesuatu kalau sesuatu yang lain terjadi begitu, yang belum pasti. Nah, nazar tapi niatnya itu biqasdi ihramil waris. Biqasdi ihramil warisi, dengan qasdi itu maksud atau niat ya. Biqasdi ihramil warisi, dengan niat menghalangi ahli waris. Dengan niat menghalangi ahli waris. Ay man'uhu minal irsi. Misalnya begini, dia itu pengen ahli waris tertentu itu nggak dapat warisan misalnya gitu. Misalnya gimana ya? Menghalangi ya. Lalu dia bernazar, pokoknya kalau seandainya kalau seandainya saya lulus misalnya ujian gitu, saya
saya akan apa ya? Saya akan kurangi atau saya akan larang warisan itu turun ke dia misalnya. Nazar itu kan wajib diucapkan sebetulnya, tapi kalau itu direalisasikan kan jadi menghalangi ahli waris kan, itu jadi nggak boleh, kan jadi haram kan, gitu. Nazar itu malah dosa nazarnya, ya. Jadi kalau nazar itu terhadap sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah itu tidak usah dilakukan, ya. Watarkil ayat biqasdi tarki wa biqasdi tarki wa tarkil wasiyati dan niat meninggalkan wasiat. Wa tarkil wasiyati dan niat meninggalkan wasiat. Wasiat itu kata Syekh Nawawi isbatu tasarrufin itu menyalurkan melaksanakan sesuatu mudhafin yang dikaitkan lima ba'dal mauti atas sesuatu setelah kematian seseorang. Itu wasiat namanya. Nah, ini bernazar tapi nazarnya itu niat untuk tidak melaksanakan wasiat. Kalau saya lulus tadi itu misalnya, atau kalau saya kalau saya selamat kembali ke rumah, maka saya akan saya tidak akan laksanakan wasiatnya ya. Jadi bertentangan kan gitu ya. Watarkil wasiyat. Bidainin wasiat hutang, au ainin atau benda, la ya'lamuha yang tidak mengetahui atas itu wasiat siapa ghairuhu selain itu selain itu orang. Jadi bentuk wasiatnya mau hutang atau mau yang lain gitu, pokoknya wasiat itu kan wajib dilaksanakan kan, asalkan wasiatnya tidak melebihi sepertiga dari harta mayit, ya kan? Jadi wasiat mayit itu wajib dilaksanakan. Misalnya punya hutang, si mayit ini bilang kalau saya meninggal saya punya hutang ya ke si A 1 juta, tolong bayarkan dulu dari harta peninggalan saya misalnya gitu. Nah, kalau ada orang yang mau bernazar untuk menghalangi itu, maka itu termasuk maksiat lisan, tidak boleh, harus ditunaikan. Tapi kalau ada orang berwasiat, kalau saya meninggal tolong berikan harta saya ini 50% kepada si A misalnya. 50% itu melebihi sepertiga kan. Nah, jadi itu tidak boleh. Maksudnya tidak perlu dilaksanakan seluruhnya. Wal intima'u. Ini larangan lidah juga, larangan lisan, maksiat lisan itu. Wal intima'u dan menisbahkan ila ghairi abihi kepada selain bapaknya. Bapaknya itu man, hi-nya kembali ke man. Wal intima'u ay al intisabu. Menisbahkan, menghubungkan status kita ila ghairi abihi kepada selain bapak kita. Udah jelas bukan bapaknya, tapi dia ngaku-ngaku, aku ini keturunan dari Pangeran Diponegoro. Misalnya gitu. Itu tuh yang disebut intima. Sekarang lagi rame kan ya, walaupun ini bukan berarti itu intima, tapi lagi rame sekarang itu di Indonesia, para habib itu dikritik, ada yang mengkritik sanad habib. Itu tuh maksudnya begitu. Karena apa? Dalam hadis memang ada larangan untuk menghubungkan nasab kita dengan yang bukan bapak kita, bukan nenek moyang kita. Kalau kita bukan turunan Nabi, nggak usah ngaku-ngaku gitu. Gitu. Ada. Coba kita lihat nih hadisnya nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man intasaba ila ghairi mawalihi. Wa qala Nabi man idda'a ila ghairi abihi aw intama ila ghairi mawalihi fa alaihi la'natullah wal malaikat wan nas ajma'in. Masyaallah. Naudzubillah. Barang siapa yang mengaku-ngaku menisbahkan hubungan dirinya dengan yang bukan nenek moyangnya, dengan bapaknya,
ya, atau bukan tuannya, mawalihi, fa'alaihi la'natullah, maka ia mendapatkan laknat Allah, wal malaikati dan laknat malaikat, wan nasi ajma'in dan laknat manusia semuanya. La yaqbalu, tidak menerima siapa Allah, ini di tengahnya ya saya bacakan. La yaqbalu, tidak menerima Allah minhu yaumal qiyamah sorfan wala adlan. Itu hadisnya muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Jadi jangan sembarangan mengaku keturunan jenderal tapi sebetulnya bukan keturunan jenderal misalnya gitu ya. Ngaku-ngaku karena pengen diaku sama orang. Kenapa harus membanggakan bapak? Diri sendiri saja banggakan kalau patut dibanggakan. Makanya dalam pepatah Arab itu kan ada apa? Laisal fata man yaqulu kana abi. Nah, ini bagus nih dikasih tahu ke para santri ya, ke para ini. Cuma kalau ke anak TK gimana cara ngasih tahunya sebenarnya? Pasti ada caranya. Laisal fata man yaqulu kana abi. Yang namanya anak muda itu bukan yang bilang kana abi, bapakku nih, gitu. Bukan begitu. Walakinnal fata man yaqulu ha anada. Tapi yang namanya pemuda hebat itu yang berkata inilah saya. Seadanya saya mah silahkan, kalau mau diterima sebagai calon suami silahkan. Saya mah sakieu-kieuna ayana gitu. Kalau tidak ya keterlaluan aja. Gitu, maksa itu ya. Gitu. Jadi ini soal intima, ini intima. Nah, sekarang memang ada sedang rame menurut salah seorang ulama Kiai Imad yang di Banten kan, bahwa Ba'alawi itu persambungan dengan nabinya putus. Jadi bukan keturunan nabi. Kan gitu kan. Alasannya bla 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 bla, panjang itu. Berarti yang namanya Habib Lutfi, yang namanya Habib A, Habib B, banyak Habib itu dianggap ngaku-ngaku keturunan Nabi padahal bukan keturunan Nabi menurut beliau. Tetapi apakah betul begitu? Perlu penyelidikan yang panjang karena ilmu nasab juga panjang, rumit, dan saya juga bukan ahlinya gitu ya. Dan kita tidak akan membicarakan itu sekarang. Nanti kalau setelah ngasuh boleh kalau mau ngobrol ya. Yang jelas kitab yang sedang kita baca pun ini Ba'alawi ini pengarangnya. Ya enggak? Syekh Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi. Ba'alawi itu yang sedang ramai dibicarakan. Tapi kita kan mengambil hikmah. Kalau sekarang kita lagi ngaji ya, tidak usah ikut-ikutan ramainya dulu. Tapi ini poinnya di sini, jangan suka ngaku-ngaku kalau jelas itu bukan keturunan Wali Songo, tapi saya ini keturunan wali. Itu intima namanya. Al-intisab ila ghairi abihi au ila ghairi mawalihi. Mengaku-ngaku kepada selain tuannya. Apalagi yang termasuk dari maksiat lisan, wal khitbatu, bukan khutbah ya. Kalau khutbah apa? Khutbah. Kalau khitbah tuh meminang. Ya, beda kan? Bahasa Arab tuh khu dengan khi saja beda artinya. Wal khitbatu, dan meminang. Ini dosa nih kalau ada orang yang meminang, mengucapkan pinangan ala khitbati akhihi, atas pinangan calon dari saudaranya. Itu sudah menelikung ya gitu ya, pagar makan tanaman. Saudara, ini udah melamar, ini ngelamar perempuan yang sama gitu. Perempuannya mau lagi. Masa sih mau? Nggak mungkin lah ya. Tidak dibicarakan di sini perempuannya mau atau tidak. Yang dibicarakan di sini itu melamar atas lamaran saudaranya, itu tidak boleh. Ada hadis as-sahihain, itu artinya Bukhari Muslim, la bai'a la yabi'u atau la bai'a? La yabi. La yabi ya, maaf ini saya nggak pakai kacamata ini. La yabi, jangan menjual. Siapa ar-rajulu, seorang laki-laki, ala bai'i akhihi, atas dagangan saudaranya. Wala yahtibu, dan jangan meminang
ala khitbatihi, atas pinangan saudaranya, illa ayyadana lahu, kecuali kalau diizinkan. Baik banget ya. Aduh, udah nggak suka, emang pengennya putus sih gitu. Ya udah kamu aja gitu. Bener nih. Gitu. Ya, si Pulan sama si Palin berarti saudaraan kembar itu ya. Tidak boleh itu ya, melamar atas lamaran saudaranya, itu juga termasuk maksiat lisan. Apa ininya sih, essential meaningnya katanya, kalau kata Bu Direktur Pendidikan katanya essential meaning. Apa sih maknanya sebetulnya? Kenapa sih kita tidak boleh mengkhitbah, meminang itu? Nah, di sini dikasih tahu sama Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani. Wal makna fin nahyi, maknanya karena ada larangan itu ada al-ida'u. Al-ida itu menyakiti. Jangan suka menyakiti orang lain. Sakit rasanya. Sakitnya itu di sini gitu. Kalau seandainya calon kita dipinang oleh saudara kita, itu mah drakor lah ya. Kalau di drakor mungkin ada yang begitu ya. Suka nonton drakor nggak? Iya, ada. Ada yang begitu ya. Jadi dia ini sudah tunangan, tapi gimana gitu ceritanya, sehingga saudaranya, teman akrabnya, meminang juga gitu. Kayaknya ada deh cerita begitu, saya lupa. Ada ya? Wah, luar biasa drakor. Jangan-jangan yang nulis dakornya ngaji kitabnya. Ya, al-ida ya, menyakiti. Al-ida itu menyakiti. Itu ilatnya. Ilatnya. Makanya kalau ada izin dari saudaranya itu tidak apa-apa, karena tidak ada al-ida tidak menyakitkan. Karena kaidah usul fikih itu idan tafal ilat fantafal ma'lud. Kalau ilatnya tidak ada, ya sudah tidak ada larangan itu. Kalau tidak menyakitkan, tidak apa-apa. Berarti kalau ridho, silakan. Memang saya pengen putus, gitu. Ya, semuanya mau, selesai. Kemudian wal fatwa, yang berikutnya adalah wal fatwa, dan memberi fatwa bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Dia tidak punya ilmu, memberikan fatwa. Syekh, boleh nggak ini saya makan ini nih, minuman ini misalnya, minuman yang sebetulnya mengandung alkohol misalnya, tanpa ilmu dia bilang boleh, toleran aja sama orang lain. Itu namanya al fatwa bi ghairi ilmin, ngasih fatwa tapi tanpa ilmu. Atau di kantor mungkin ada teman kolega kita yang bertanya tentang agama, lalu dia menjawab seingatnya tanpa ilmu, itu namanya al-fatwa bi ghairi ilmin. Hati-hati. Fatwa tanpa ilmu itu maksiat lisan. Wa ta'limin au al-fatwa bi ghairi ta'lim, atau fatwanya itu tanpa belajar. Tanpa belajar dari orang lain. Mungkin dia tidak tahu, tapi dia nanya ke orang lain, ta'lim dulu misalnya gitu ya. Nah, ini ada hadis Rasul di sini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus sama'i wal ard. Hadis riwayat Ibnu Asakir, barang siapa yang memberikan fatwa tanpa ilmu, la'anathu malaikatus sama wal ard. Malaikat langit dan bumi akan mengutuknya gitu. Akan dianggap tidak baik, dikutuk, dilaknat oleh malaikat di langit dan di bumi. Naudzubillah, naudzubillah. Komisi fatwa itu berat di MUI gitu ya. Orang yang ngasih fatwa itu berat sekali. Kemudian wa ta'allumu ilmin, ini maksiat yang berikutnya itu adalah wa ta'allumu ilmin, belajar ilmu mudirrin, yang mencelakakan. Belajar sih, tapi ilmunya itu bikin celaka orang. Ilmu santet misalnya, ilmu sihir, ilmu untuk neluh. Itu tidak boleh, itu tidak boleh.
Ini ada hadis Rasul di tengahnya. Nabi itu ini pernah bilang, akhafu ala ummati ba'di salasan. Ada 3 hal yang aku takut banget nanti setelah aku meninggal, umatku akan mengalami yang 3 hal ini nih. Aku takut sekali katanya. Itu artinya kemungkinan terjadinya ada nih. Mana? Pertama, haiful a'immati. Haif bermakna ghair adil. Tidak adil. Haiful a'immati, pemimpin yang tidak adil. Jadi sudah diramalkan tuh oleh Nabi itu. Satu hal yang aku takutkan. 3 hal, salah satunya itu adalah nanti kalau ada yang jadi orang tidak adil, zalim, tapi jadi pemimpin. Itu kan bahayanya, itu kan madarat, mudir ya. Ini mudir banget gitu. Mudir itu memadaratkan gitu, mencelakakan orang lain. Dia punya ilmu memang, dia sekolah juga, pangkatnya juga tinggi, makanya dia bisa promosi, dia bisa jadi pimpinan. Tapi masalahnya dia tidak adil. Apa sih adil itu? Adil itu kan wad'u syai'in fi mahallihi. Adil itu definisinya, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau ada orang yang melakukan sesuatu tidak proporsional, tidak pada tempatnya, ya itu berarti dia itu zalim sebetulnya. Gitu ya. Misalnya kopiah ditaruh di kaki misalnya, itu wad'u syai'in fi ghairi mahallihi. Ilustrasi sederhana maksudnya. Menempatkan sesuatu bukan pada. Jadi pemimpin itu kan jadi khalifah. Sebentar, ini putus ya. Waduh, kasihan dong jemaah kita ya. Kenapa? Masalahnya jaringan. Oh, soal media jaringannya Yayasan Alhamidiyah. Berarti rekaman juga putus ya? Oh begitu, baik. Ya, mohon maaf ya para jemaah sekalian, ada gangguan teknis tadi. Harus masuk lagi ya. Ya sudah ini lagi. Mohon maaf tadi. Baik, kita lanjutkan. Tadi apa tadi? Oh ada 3 hal yang kata Nabi, ini penjelasan di dalam apa tadi? Mempelajari ilmu yang mencelakakan ya. Yang pertama itu kata Nabi, 3 hal yang aku takut itu, pertama adalah imam atau pemimpin yang tidak adil. Yang kedua wal imanu bin nujumi, percaya kepada dukun, ahli nujum. Itu hal kedua yang ditakuti oleh Nabi. Artinya ada kemungkinan itu terjadi gitu. Sekarang juga mungkin masih ada yang percaya sama ahli nujum. Yang ketiga wat takdzibu bil qadari, mendustakan takdir Allah, tidak percaya dengan kepastian Allah gitu. Wat takdzibu bil qadari, itu 3 hal yang Nabi khawatir kalau itu menimpa umat beliau. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari 3 hal ini, dari imam yang tidak adil, dari bergantung kepada dukun, percaya kepada dukun, ahli nujum. Kemudian yang ketiga itu kita suka tidak percayaan sama takdir. Makanya kalau ada apa-apa, khairihi wa syarrihi, mau baik mau buruk, qadarullah. Ini sudah qadarullah kan, sudah takdir dari Allah kan. Ya. Anak-anak kita akidah itu penting sekali dikedepankan. Percaya kepada takdir, tentu dengan bahasa yang sederhana. Sekali lagi saya mengapresiasi para guru TK khususnya yang sekarang hadir jemaah di studio ya. Amal jariahnya insya Allah besar sekali karena menyampaikan sesuatu yang berat dengan cara yang ringan, tapi alhamdulillah berhasil. Sampai TK Alhamidiyah itu menjadi favorit di Depok ya. Kepala kepala TK-nya ada di sini. Iya. Alhamdulillah ya. Baik. Yang berikutnya wal hukmu, dan
maksiat lidah itu, wal hukmu dan menghukumi atau berhukum bi ghairi hukmillahi dengan selain hukum Allah. Menghukumi sesuatu ya, dengan hukum yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Berat jadi hakim itu. Yang berikutnya wan nadbu ya. Wan nadbu dan menyesali. Menyesalinya itu menyesali yang berlebih-lebihan. Kaitannya dengan yang kata berikutnya wan nihayatu. Dan apa ya? Kalau orang menjerit-jerit kalau ada yang meninggal itu apa? Histeris ya. Meratap ya, meratap berlebihan. Wan nadbu dan menyesali yang berlebihan ketika ditinggal oleh yang meninggal. Wan nihayatu dan menjerit-jerit gitu, meratap menjerit-jerit, itu termasuk maksiat lidah juga. Kemarin ketika kami takziah ke ayahanda dari santri kita Azza ya, kelas 9 ya. Ya, begitulah kehidupan ya, ada yang masih kecil, ada yang masih SMP, ada yang masih ini, ditinggal orang tua. Pasti kelihatan terpukulnya kan, ya. Nangis ya, dan seterusnya gitu. Itu wajar. Nah, di situ saya sampaikan bahwa dalam Islam itu an-nihayah, kemudian an-nadb itu tidak boleh. Sedih itu boleh. Karena memang kita kan manusiawi ya, sedih boleh, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Apa sih contoh berlebih-lebihan itu? Ya itu menjerit-jerit, aku nggak rela, aku kembalikan anakku, kembalikan ibuku, misalnya, mukul-mukul sampai misalnya gitu ya, itu yang tidak boleh. Makanya apalagi kalau mau sudah dimakamkan, kita itu disarankan untuk kalau mau melihat silahkan ya wajahnya, tapi tidak boleh nangis, tidak boleh air mata itu nyucur lagi, netes lagi gitu ya. Bukan berarti kalau netes hidup lagi. Gitu. Kalau itu mah ditetesin sengaja ntar. Iya biar hidup lagi ya. Begitu ya. Jadi moderat saja gitu. Karena kan kalau dalam Islam sebetulnya ketika ada yang meninggal itu kan kita istirja kan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya itu kan dari Allah kembali kepada Allah. Orang yang pulang itu kan bahagia. Sedih itu kita saja, tapi yang pulangnya itu bahagia. Siapa yang tidak mau pulang coba? Ayo. Siapa yang tidak pengen pulang? Nih ngaji ini 1 jam, siapa yang pengen di sini terus? Pasti pengen pulang. Iya kan? Udah pegel lagi, kesemutan lagi kan? Atau lebaran lah, lebaran kita pulang kampung. Siapa yang tidak pengen pulang kampung? Kampung kita yang ruhani, yang hakiki itu kan lillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kita kembali kepada Allah, jadi harusnya bahagia. Makanya dalam Al-Quran itu sapaan dari Allah itu kan kepada yang wafat, ya ayyatuhan nafsul mutmain irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuk ayo sini, masuk ke surgaku. Siapa yang nggak mau? Diseru gitu. Cuma kita yang nggak tahu kan, ngelihatnya lahir kan kita sedih. Nah, makanya sejak saya memahami begitu, ya dulu saya juga tentu berproses ya, tapi semakin saya memahami begitu, kalau ada yang meninggal saya biasanya tidak mengucapkan turut berduka cita, saya tidak begitu. Ya buat apa ikut berduka cita? Takziyah itu azza yu'azzi takziyan, itu artinya menguatkan. Berduka itu untuk keluarga, tapi kalau untuk kita itu sebetulnya mendoakan itu bukan turut berduka cita ya itu empati sih memang ini, tetapi yang lebih ini yang jangan dilupakan maksudnya itu adalah doakan. Selamat berpulang wahai almarhum, saya turut berdoa semoga misalnya gitu. Itu untuk almarhumnya. Ya, kalau untuk menghibur keluarga tentu ya kita empati gitu ya, tapi tidak berlebih-lebihan. Baik. Sampai wan nihayah.
Kita kutip dulu ini dalilnya yang ada di dalam penjelasan Syekh Nawawi tentang an-nihayah. Nihayah itu raf'us sauti bin nadbi, meninggikan suara karena menyesali tadi itu ditinggal. Rasul bersabda, abghadul aswati ilallahi ta'ala sautani. Suara yang paling dibenci oleh Allah itu ada dua. Pertama, sautun naihatun. Sautun naihatun musibatun. Oh, musibatun. Sautu naihatin musibatin apa ya? Pokoknya suara orang yang meratap atas adanya musibah. Itu yang pertama yang dibenci oleh Allah. Yang kedua, wasautu mizmarin inda farahin. Suara mizmar itu alat musik ya. Ya, mungkin alat musik yang mengakibatkan jauh dari Allah. Gitu. Jadi kalau bermusik boleh, para sufi juga bermusik kan. Nanti memang Sulam Taufiknya agak beda nih. Nah, dalam Sulam Taufik nanti kita akan ini pandangan yang mengharamkan alat musik, ada juga. Nah, tapi dalam beberapa sumber lain itu para sufi khususnya menjelaskan kalau alat musiknya itu mengakibatkan jauh dari Allah, lalai. Para sufi yang menggunakan alat musik atau seni untuk dekat kepada Allah, malah tarian pun itu kan seperti Jalaluddin Rumi, dekat dengan Allah itu justru dengan tarian malah gitu. Ada juga ya. Baik. Berikutnya wa kullu qaulin. Yang maksiat juga itu adalah setiap ucapan walau nisfa kalimatin, walaupun hanya satu kata saja. Wa kullu qaulin, dan setiap ucapan yuhithu, yang memuji ala muharramin, atas sesuatu yang haram. Sesuatu yang sudah jelas diharamkan tapi kita puji-puji. Nah, itu adalah termasuk perbuatan yang maksiat lisan, tidak boleh. Kemudian ala muharramin apa? Mana berikutnya? Oh, au yafturu. Au yafturu an wajibin, atau ucapan yang yafturu, memutus an wajibin, dari perkara yang wajib. Mengucapkan sesuatu yang bisa mengakibatkan atau putusnya, tidak dilakukannya sesuatu yang wajib. Gitu ya. Sholat itu kan wajib. Lalu kita bilang kepada orang lain, sholat kan bisa besok lagi. Itu tuh termasuk ucapan yang yafturu an wajib, memutuskan sesuatu yang wajib. Atau dalam hadis Rasul di tengahnya, man a'ana, barang siapa yang saling tolong menolong, ala maksiatin, pada kemaksiatan, walau bisyatri kalimatin, walaupun hanya dengan satu kalimat saja, kana syarikan fiha, itu termasuk yang bersekutu di dalam kemaksiatan itu. Kalau misalnya, makanya kalau dalam persidangan itu suka ditanya, saudara saksi, saudara mengetahui ada tindakan pembunuhan itu, tahu misalnya, nanti dikejar lagi, apakah saudara membiarkan, misalnya gitu ya, setuju. Nah, kalau setuju berarti syarikan itu ya termasuk yang bersekutu, bisa kena pasal. Kecuali kalau aku sebetulnya sudah berusaha itu mencegah itu perundungan itu, ini buktinya bahwa saya berusaha mencegah. Nah, maka dia bisa diselamatkan dengan bukti itu bahwa dia tidak syarik, tidak bersekutu gitu ya. Tapi kalau ada bukti saja ucapan yang mengucapkan, ya sudah terserah, nggak apa-apa deh. Nah, terserah itu, kata terserah itu bisa jadi walau kalimatan, walaupun satu kalimat saja, karena syarikan fiha, itu termasuk maksiat juga, tidak boleh. Wa kullu kalamin, dan setiap ucapan yukdihu, yang memperburuk fid dini, agama. Ucapan yang melecehkan, mungkin kalau bahasa sekarang mah ya, melecehkan agama. Itu juga termasuk yang tidak boleh.
Au fi ahadin, atau melecehkan salah seorang minal ambiyai, dari para nabi. Salah seorang nabi diledek misalnya, itu termasuk perbuatan maksiat lisan, tidak boleh. Au fil ulama'i, atau orang-orang yang berilmu, ulama, itu juga tidak boleh. Nah, di tengahnya itu bukan hanya ulama, juga muta'allim, sama. Ini karena adanya keutamaan ilmu. Kemudian awil ilmi, atau melecehkan ilmu itu sendiri. Tidak pentinglah ilmu itu misalnya, itu termasuk ucapan yang maksiat. Awis syar'i, atau syariat Islam dilecehkan. Awil qur'ani, atau menganggap enteng Quran, melecehkan Al-Quran, ya. Bahkan Rasul bersabda, al-jidalu fil Quran kufrun. Kalau masih memperdebatkan Quran itu wahyu Allah atau bukan, itu kufur, tidak boleh. Au fi syai'in, atau melecehkan sesuatu min sya'airillahi, dari syariat-syariat Allah semuanya. Tentang haji, tentang puasa, tentang zakat, tentang apa, misalnya dilecehkan itu artinya dianggap enteng begitu, maka itu termasuk yang maksiat lisan. Wa minha, dan itu termasuk dari maksiat lisan juga at-tazmir. Ini dia at-tazmir, ya. At-tazmir ya alat musik. At-taghanni fil qasb. Ini Ustadz Sifa, alat musik kalau membuat lalai haram, maksiat juga, jadi nggak boleh. Hadroh juga ya, kalau hadroh terus, udah waktu sholat hadroh terus, nggak boleh. Suruling, ya ini mizmar itu kan, saking nikmatnya itu, udah pokoknya udah lupa yang lain. Gitu, jadi ada lahwun di situ ya. Nah, kalau ayah saya dulu ya pokoknya ke anak-anaknya karena belum ngerti penjelasan yang rasional, pokoknya udah nggak boleh main suling. Jadi kayak dilarang. Jadi saya memahaminya itu jadi mutlak dilarang sebelum saya tahu bacaan yang lain kan. Jadi kan saya ngaji sulam alhamdulillah sama ayah saya almarhum itu sejak saya SD. Jadi dipaksa. Ayah saya itu ini sekali keras mendidik anak-anaknya. Anak-anaknya 9, saya anak ke-7. SD itu sudah tamat Safinah dan Sulam Taufik gitu. Quran jelas ya kalau Qurannya. Nah itu termasuk, dan bukan hanya ngaji, diterapkan, harus diterapkan. Kan di bagian depan tuh ada tuh yang saya ingat aja, summat taraqi litawaddudi bin nawafili. Seseorang itu bisa naik derajatnya kalau suka dengan hal-hal yang sunat, gitu, yang volunteerism, gitu. Itu bapak saya itu ini terus, ininya duha, udah duha belum? Sholat duha. Duha kan nggak wajib, tapi itu yang bisa meningkatkan derajat kamu itu kalau kamu melaksanakan sesuatu yang tidak wajib. Summat taroki, naik litawaddudi, karena dia suka, bin nawafili, dengan hal-hal yang volunteerism. Bukan hanya karena ya saya kan guru, udah guru aja gitu. Saya nggak mau ngerjain bantuin yang ini ya administratif ya. Padahal dia bisa membantu sebetulnya. Ini gimana caranya ngeklik Excel nih misalnya. Itu kan bukan urusan guru dong. Nah misalnya gitu ya. Kerjakan sesuatu yang sifatnya volunteer selagi bisa. Itu namanya ihsan ya. Saya pernah membahas soal itu ya insya Allah. Nah ini juga begitu. Kemudian wasukutu, kita selesaikan ya, kita selesaikan. Oh ya kita ngebut sedikit supaya selesai sampai faslun. Wasukutu yang termasuk juga maksiat lidah itu diam, anil amri, dari menyuruh, bil ma'rufi, atas kebaikan, tidak mau amar ma'ruf, wan nahyi, dan dari melarang, anil munkari, dari kemungkaran.
Bi ghairi udrin, tanpa udur. Kita nggak mau ikut-ikutan dah, nggak mau memerintah kebaikan, nggak mau melarang, ada yang dirundung, ada yang dibully, diem aja kita. Alasannya itu bukan urusan kita, bukan anak kita, itu termasuk maksiat juga. Jadi diam itu jadi maksiat malah ya, tidak boleh. Wa katmul ilmi, dan berikutnya menyembunyikan ilmu. Ditanya sama orang tapi dia bilang tidak tahu, padahal dia tahu. Itu namanya katmul ilmi. Wa katmul ilmi, dan menyembunyikan ilmu, al wajibi, yang wajib, ma'a wujudi talibi, padahal ada yang memintanya gitu. Jelas-jelas ini santri ini nanya, peserta didik kita itu nanya sesuatu, tapi karena lagi bad mood mungkin, nggak tahu, nanya-nanya mulu misalnya gitu. Saya dalam 2 hari ini itu, mungkin Ustadz Sipa melihat juga tadi, sejak tadi malam ya, santri itu setelah saya ngaji kitab tafsir itu, setelah selesai, pada nyamperin itu, ada yang minta tanda tangan, saya kayak artis jadi begini, saya ini semua kelas 7, kelas 10. Terus tapi di antara mereka banyak yang nanya, mereka nunggu itu selesai nanya itu, nanya agama, nanya itu, pertanyaannya itu bagus-bagus gitu, sampai tadi subuh pun gitu. Nah akhirnya saya sampaikan ke mereka, teruskan ya kebiasaan kalian nanya, karena as-su'alu nisful ilmi, saya bilang. Mereka catat tuh, as-su'alu nisful ilmi. Saya senang sekali kalau lihat santri yang rajin tuh. Bertanya itu separuh dari ilmu. Oh gitu ya? Iya. Terus separuhnya lagi gimana? Separuhnya itu jawaban dari orang yang ditanya. Jadi kamu dapat 100 gitu. Nanyanya macam-macam gitu, ada yang Kiai gimana kalau pengen sholat saya khusyuk ya, kan soleh-soleh anak-anak itu kan ya, itu pokoknya jangan underestimate ke anak-anak kita. Anak-anak kita itu rajin-rajin, soleh-soleh, solehah begitu. Kalaupun ada sedikit misalnya yang kita sebut nakal atau pelanggaran, lihat latar belakangnya. Bisa jadi karena mungkin ya itu lagi bad mood mungkin gitu ya, harus dibimbing, jangan langsung dikasih sanksi gitu ya. Gitu. Kalau di TK mah nggak ada kali sanksi ya, kasihan banget ya, nggak ada ya. Kalau ada yang misalnya bukan melanggar ya, nggak nurut, itu diapain? Hah? Diajak ketawa? Oh dikasih tahu ya, itu, pahalanya luar biasa itu kata. Ya Allah. Mungkin dadanya mengusap-ngusap kali gitu. Sabar. Ini anak orang lagi kan gitu. Insya Allah ya, insya Allah semuanya jadi amal baik. Jadi gitu, ada yang minta tapi kita menyembunyikan, itu tidak boleh. Saya lupa, ada satu hadis yang waktu SMP saya ingat, saya nggak tahu masih ini nggak. Man katama ilman alzamahullahu bilizamin minan nar. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, maka alzamahullah, maka Allah akan memecut dia dengan pecut dari api neraka. Alhamdulillah min dzalik ya. Kalau kita tahu sesuatu, ada yang nanya, kasih tahu. Ilmu itu ketika diberikan tidak akan berkurang, justru akan berkembang. Ilmu itu akan berkembang kalau slide yang kita buat dibagikan. Jangan dikekewek begitu. Ini kan slide saya yang bikin gitu. Kalau saya kasih ke dia jadi pintar dong. Kalau dia pintar, pertama pahalanya ngalir ke kita. Yang kedua ilmu yang kita buat itu akan dikembangkan oleh dia. Jangan takut. Orang yang takut ilmunya diambil orang itu orang yang tidak percaya diri. Ilmunya cuma cetek segitu-gitunya, takut hilang jadinya. Berikutnya wadhahku, dan tertawa li khurujir rih. Aduh, ada aja ini. Wadhahku, dan tertawa li khurujir rih, karena ada yang kentut. Itu nggak boleh rupanya, itu termasuk maksiat lisan gitu. Maksiat gitu. Iya. Jadi ingat cerita siapa? Ada itu cerita yang pura-pura nggak dengar ada perempuan yang kentut supaya perempuannya nggak malu gitu. Siapa namanya? Saya pernah ceritakan.
Di sini ada tapi nggak tahu ada nama. Ini ada nih di faidahnya. Coba kita lihat ya. Mohon maaf kalau saya nanti ada yang karena ini spontan saja saya bacakan. Hukia diceritakan annamro'atan, ada seorang perempuan yang pergi ke pasar, ya, lisyiro untuk belanja. Falaman tahat ilaihi, falama intahat, ketika udah selesai belanjanya itu, falaman tahat ilahi khoroja, maka keluarlah angin, kentut dia, fasfarro wajhuha, menguning. Fasfarro itu malu karena banyak orang. Kentut min syiddatil, karena kentutnya kenceng gitu, gitu ya. Fa'arafa sahibud dukan, pemilik toko tahu. Fa'arafa sahibud dukan dalika. Lalu falamma sa'alathu an syai'in, nah kan si pemilik toko ini tahu nih, ya kan? Dengar tuh kentutnya kenceng banget tuh perempuan, sampai aduh gimana. Terus si perempuan itu bertanya sesuatu, falamma sa'alathu an syai'in ajabaha bi akhar. Ini harganya berapa ya? Oh itu cuma 2 kilo kok. Ini nanya harga, yang ini berapa? Ya itu mah apa namanya? Pokoknya jawabannya itu bi akhar ya situ. Ya bolot gitu ya. Terus ya begitu sampai berulang-ulang. Terus akhirnya perempuannya itu mungkin, wah ini kayaknya nggak dengar. Oh dia nggak dengar berarti tadi juga nggak dengar kentut saya. Gitu. Kira-kira wahakadha miroron, begitu berulang-ulang. Ala hayatil asom, dia pura-pura al asom. Al asom itu tuli. Litadunna, supaya mengira si perempuan annahu asom, bahwa dia itu tuli. Li ajli satri auratiha, untuk tujuannya itu niat dalam hati si pemilik toko menutupi aib dari perempuan itu. Fadonat, maka menyangka si perempuan itu bidalika anna hadzal rajul asom. Ini dia memang tuli nih. Wa annahu lam yasma' khurujar rih, dia nggak dengar, nggak mungkin dengar kentut saya juga kalau begitu gitu. Akhirnya fan basata wajhuha, wajahnya berseri-seri lagi. Itu pahalanya. Ternyata membuat orang bahagia, dapat pahala itu sederhana. Untuk dapat pahala itu tutupi aib orang sebisa mungkin, termasuk kentut ya. Kita ketawa duluan biasanya kan. Ada yang kentut, begini. Siapa nih? Nggak tahu siapa nih. Setan kali misalnya. Kata setan, enggak, aku enggak. Saya jin. Ya. Au ala muslimin, atau menertawakan orang sesama muslim istihqaran, karena bermaksud merendahkan lahu atas itu muslim. Itu juga tidak boleh. Wakat musyahadati, dan menyembunyikan kesaksian. Wakat musyahadati nisyanul Quran, betul ya? Sebentar saya. Ya, atau lupa Al-Quran ba'da hifdhihi, setelah menghafalkan Al-Quran. Ini nih. Ternyata maksiat juga ini lidah kita, kalau sudah hafal lupa lagi. Astagfirullah. Kok saya juga suka lupa, gimana dong? Iya. Ya kadang-kadang saya lupa lagi, jadi imam juga kadang lupa. Ini apa ini ya? Wasayujannabuha gitu kan. Kalau imamnya di belakang, makmum di belakang kasih tahu. Wasayujannabuhal asqal ladzi, dan karena banyak yang mirip dalam Al-Qur'an. Kalau bukan seorang hafiz itu tidak mudah. Tapi yang dimaksud di sini itu tentu saja kita harus lagi-lagi tangkap maknanya, bahwa kalau kita sudah hafal Quran lalu dengan sengaja meninggalkannya lagi sampai melupakan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, itu yang termasuk maksiat. Tapi kalau lupa begitu saja, ya tentu saja itu ya namanya manusia ya. Ya. Kemudian sebelum ke yang berikutnya, ini di tengahnya Syekh Nawawi memberikan penjelasan
tentang lupa Al-Quran itu ay ba'da hifdhihi an dhahri qalbin wa yajibu ay yakuna fi kulli masyafatin ala jamaah yahfadzuna an dhahri qalbin. Ya, di setiap komunitas itu wajib harus ada yang menghafal Al-Quran. Di Al-Hamidiyah misalnya minimal ada koordinator hafiznya dan hafizohnya. Kalau di pesantren ada Ustadz Fatah, ada Ustadzah Susanti ya, yang hafiz. Tadi saya ini santri kelas 10, putri saya lupa lagi namanya, siapa tadi ya. Pas saya tes Al-Quran, kok bagus begitu. Tahu ayat Quran, jadi hafal. Kamu kelas berapa? Kelas 10. Alumni? Bukan. Oh, berarti dari pesantren sebelumnya? Ya, sebelumnya saya di pesantren tahfiz. Sudah hafal Quran beberapa juz tuh. Jadi nitip ya beberapa santri ya, Umi. Nah, masalahnya saya tuh pelupa orangnya, lupa namanya. Dari Bandung, santri dari Bandung kelas 10. Nitip lah pokoknya. Tadi kebetulan lagi interaksi dengan para santri putra-putri. Yang terakhir, yang termasuk maksiat itu watar raddis salami, dan meninggalkan menjawab salam al-wajibi, yang wajib alaika kepada engkau. Betul ya? Ya, betul. Meninggalkan menjawab salam. Jadi ada yang assalamualaikum, itu kan baca salam kan sunnah kan, tidak wajib kan, tapi menjawabnya wajib. Ini malah tidak mau jawab gitu. Langsung, maksudnya ada baca salam kita tidak jawab salam, itu termasuk maksiat lisan. Bagaimana kalau di WA? Saya tidak selalu juga loh menjawab, misalnya assalamualaikum, misalnya Ustaz Sipa, saya tidak selalu nulis waalaikumsalam. Saya pribadi ini pengalaman ini, supaya tahu aja, takutnya ini kok nggak jawab salam. Kadang-kadang saya lagi nyupir, walaupun bisa pakai voice sekarang makan ya waalaikumsalam, tapi kadang-kadang ya saya karena lagi nyupir ya saja gitu. Jadi kalau nulis assalamualaikum waalaikumsalam jedut nabraknya gimana kan, kan. Jadi kadang-kadang gitu. Tapi dalam hati waalaikumsalam. Cukup begitu. Jadi kalau misalnya menjawab WA ya tidak wajib assalamualaikumnya tidak wajib. Yang wajib itu menjawabnya. Ya jawab dalam hati waalaikumsalam. Baik Ustaz Suma misalnya kan gitu. Sering kan Ustaz Suma udah tahu kalau Ustaz Suma tentang apa namanya itu. Yang terakhir di tengahnya udah habis, masih ada ya. Oh, ke bawah rupanya. Wal qiblatu, dan mencium bidhammil qaf, wal qiblatu mencium, al muhrikatu yang membangkitkan syahwat, lil muhrimi kepada muhrimnya, binusukin ketika ibadah haji atau umroh. Muhrim itu istri kita kan muhrim juga. Bedakan dengan mahram. Muhrim dan mahram bedakan ya. Kalau muhrim itu istri kita itu muhrim. Kalau mahram itu adik kita misalnya. Ponakan kita itu mahram, haram dinikahi. Kalau mahram itu lawan jenis yang haram dinikahi, itu mahram namanya. Tidak batal sentuhan kan, sama ponakan kan nggak batal kan. Tapi muhrim itu lain. Muhrim itu di sini lil muhrimi binusukin, istri kita kan batal dengan istri kita kan, batal kan. Kalau kita udah wudu mau sholat, tentu menurut mazhab Syafi'i ya batal kan. Nah jadi wudu lagi. Nah ini ketika ihram dia mencium istrinya. Termasuk maksiat itu kalau al-qiblatu mencium al-muhrikatu yang menggerakkan syahwat lil muhrimi terhadap muhrim binusukin ketika ibadah haji atau umroh. Kalau menciumnya tidak membangkitkan syahwat berarti tidak haram. Gitu. Mungkin capek atau terus dicium, aduh sabar ya misalnya mungkin gitu, atau dicium tangannya barangkali gitu. Misalnya gitu ya. Nah, atau membangkitkan syahwat lisoimin bagi yang sedang puasa fardon, puasa fardu di bulan Ramadan. Dicium misalnya istrinya padahal sedang puasa bulan Ramadan. Nah, itu maksiat juga termasuk. Kenapa?
Awaliman atau menciumnya itu mencium orang, la tahillu yang tidak halal lahu baginya, bagi itu man apa qublatuhu menciumnya, atau mencium perempuan yang memang bukan mahramnya, ya haram malah itu jelas gitu ya. Begitu untuk bab yang sekarang, alhamdulillah pas jam 3 selesai min ma'asil lisan. Insyaallah yang berikutnya kita masuk pada min ma'asil udun, bagaimana telinga, apa yang harus dijaga dari telinga kita. Sebelum ditutup saya persilahkan kalau ada yang mau menyampaikan. Ini kita beberapa lembar lagi juga khatam nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lembar, berarti 7 minggu Desember insyaallah ya. Ada yang mau disampaikan di Zoom, ada tidak? Tidak ya? Tidak ada ya? Dari jemaah di ini silakan, mumpung silaturahmi. Enggak, silakan. Ada itunya. Hah? Takut maksiat lisan ya. Tidak juga ya. Baik para jemaah sekalian, alhamdulillah mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bacakan dari kitab Sulam Taufik ini. Insyaallah menambah kesolehan kita dan kehati-hatian kita di dalam menjaga anggota tubuh kita termasuk lidah kita ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan segala tuntunan yang baik yang kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa laysa narju siwak, fadrik ilahi dara, qabla al-fana wal halak, ya ummu dunya wa din. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.